Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Pratama Ferdiansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Jadi anak-anak nanti kita akan membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Anak-anak semua, eh, ada 25 nabi yang wajib kita ketahui. Maka dari itu, Pak Wahyu di sini nanti akan menyampaikan 25 nabi yang wajib kita ketahui dari Nabi Adam sampai yang terakhir yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak semuanya, 25 nabi yang wajib kita ketahui sebagaimana sudah Pak Wahyu tulis di lembar tersebut, yaitu ada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Lut, dan Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Su'aib, Nabi Ayub, Nabi Zulkifli, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, serta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, setelah kita mengetahui 25 nabi yang wajib kita ketahui, selanjutnya yaitu kita akan membahas perbedaan antara nabi dan rasul. Pasti ada perbedaan dan kita akan mengulasnya lebih lanjut. Anak-anak, pengertian nabi ialah seseorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat, melainkan hanya diamalkan untuk dirinya sendiri. Jadi nabi itu diberi wahyu, tidak berkewajiban menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya, tapi untuk dirinya sendiri. Anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang pengertian nabi. Sekarang kita akan membahas tentang rasul. Rasul yaitu seseorang laki-laki yang dipilih oleh Allah, mendapatkan wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi kalau nabi tadi untuk dirinya sendiri, tanpa ada kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya, berbeda dengan rasul yang wajib menyampaikan kepada umatnya. Anak-anak, setelah mengetahui perbedaan antara nabi dan rasul, kita melanjutkan materi, yaitu sifat-sifat wajib rasul. Jadi sifat-sifat wajib rasul ialah sifat yang harus ada pada diri rasul. Sifat wajib ini jumlahnya ada 4. Maka dari itu kita lanjut ke slide yang berikutnya yang membahas tentang 4 sifat wajib bagi rasul. Sifat wajib rasul yang pertama ialah sidik. Sidik itu berarti jujur. Anak-anak, jadi nabi itu jujur. Tidak ada nabi itu yang berbohong. Jadi di sini sifat pertama, sifat wajib rasul yaitu sidik. Ya, sidik artinya jujur.
Anak-anak, sifat wajib Rasul yang kedua yaitu amanah. Anak-anak, amanah di sini artinya dapat dipercaya. Jadi, Rasul dapat dipercaya, tidak berkhianat. Artinya semua Rasul dapat dipercaya. Kemudian sifat wajib Rasul yang ketiga yaitu tabligh. Tabligh sendiri artinya menyampaikan. Jadi Rasul menyampaikan apa yang telah diwahyukan kepada Rasul untuk umatnya. Jadi semua wahyu disampaikan untuk umatnya. Kemudian sifat Rasul yang keempat yaitu fatonah. Fatonah artinya cerdas. Rasul semuanya cerdas, tidak ada Rasul yang bodoh. Rasul itu punya sifat cerdas. Saya ulangi lagi, punya sifat fatonah atau cerdas. Anak-anak, setelah kita mempelajari sifat-sifat wajib Rasul, baiknya kita senantiasa mencontoh sifat-sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari kita. Terutama 4 sifat tersebut kita gunakan sebagai sifat yang harusnya kita lakukan, seperti jujur, dapat dipercaya, amanah tadi ya, dapat dipercaya tadi, kemudian menyampaikan, dan cerdas atau fatona. Jujur dalam berperilaku, menyampaikan apa yang seharusnya kita sampaikan, kemudian dapat dipercaya dalam hal amanah, kemudian belajar yang rajin supaya cerdas. Anak-anak yang Pak Wahyu banggakan, materi tentang iman kepada Allah SWT dan Rasulnya sudah kita bahas. Maka dari itu, pesan Pak Wahyu, tetap semangat dalam belajar. Belajar yang sungguh-sungguh, belajar yang baik, kemudian tetap jaga kesehatan anak-anak. Semoga dengan belajar, anak-anak semua dapat mencapai, dapat berhasil dalam menggapai cita-cita anak-anak. Yang paling penting sekarang maraknya game online, boleh bermain tapi secukupnya. Jadi anak-anak harus pandai mengatur waktu, kapan waktu belajar, kapan waktu bermain, kapan waktu mengaji PPA mungkin. Jadi anak-anak bisa melakukan kegiatan tersebut dengan imbang. Tapi ingat, tugas seorang pelajar yaitu belajar. Jadi belajarlah dengan sungguh-sungguh. Kurang lebihnya Pak Wahyu mohon maaf. Tetap semangat anak-anak. Sampai berjumpa di pelajaran PAI pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.